Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program God Questions Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Yaski. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan, apakah salah bila merasa kecewa kepada Allah? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Kekecewaan kepada Allah bukan sesuatu yang salah atau dosa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kata kekecewaan berarti sebuah perasaan tidak puas ketika suatu rencana, keinginan, dan harapan gagal terlaksana. Ketika Allah seolah-olah gagal untuk memenuhi harapan kita atau tidak merestui harapan kita, kekecewaan pasti mengikuti. Jika Allah tidak melakukan sesuatu sesuai yang kita harapkan, kita menjadi kecewa dan tidak puas dengan perbuatannya. Ini mengakibatkan iman kita kepadanya menjadi goyah, khususnya terhadap kedaulatan dan kebaikannya. Ketika Allah tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak kita, ini bukan berarti Dia tidak dapat melakukannya. Namun, Ia memilih untuk tidak melakukannya. Ketika hal ini terlihat seolah-olah Ia sewenang-wenang, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Allah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak semata-mata karena kesempurnaan dan kehendak suci-Nya untuk menyatakan tujuan kebenarannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Kehendak Allah mencakup setiap tindakan dan keputusan yang dibuat oleh setiap orang di seluruh dunia. Setiap saat, Ia mengatakan pada kita dalam Yesaya 46 ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bahkan burung-burung adalah bagian dari rencana yang telah Ia tetapkan. Lebih jauh, ada waktu yang Ia gunakan untuk memberitahu kita tentang rencananya. Dalam Yesaya 46 ayat 10. Tapi juga ada waktu ketika Ia tidak melakukan rencananya. Kadangkala kita mengerti apa yang Ia lakukan. Namun kadangkala kita tidak mengerti. Dalam Yesaya 55 ayat 9. Satu hal yang kita ketahui secara pasti, kita ini miliknya. Apapun yang Ia lakukan akan bermanfaat bagi kita, baik kita mengerti maupun tidak. Dalam Roma 8 ayat 28. Kunci supaya tidak kecewa dengan Allah ialah dengan menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Allah dan tunduk pada kehendak-Nya dalam segala hal. Dengan melakukan hal itu, kita tidak hanya terhindar dari kekecewaan kepada Allah, tapi juga menjauhkan kita dari sikap menggerutu dan mengeluh tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel di padang gurun mengeluh dan protes kepada Allah dalam sejumlah peristiwa. Mereka bukannya melihat keajaiban yang dilakukan Allah ketika membelah Laut Merah, menurunkan mana, dan mengirimkan burung puyuh di padang gurun, dan menyatakan kemuliaannya melalui tiang api dalam Keluaran 15-16 dan Bilangan 14 ayat 2-37. Walaupun Allah setia memelihara umat-Nya terus-menerus, mereka tetap menggerutu kepada Allah karena Allah tidak bertindak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Ketimbang tunduk pada kehendak-Nya dan percaya kepadanya, mereka tetap saja terjebak dalam kekacauan dan kesalahan. Ketika kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Allah, kita dapat mengatakan seperti yang Yesus katakan, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dalam Lukas 22 ayat 42. Maka kita dapat mengerti apa yang Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6-10 dan Filipi 4 ayat 11-12. Paulus telah belajar untuk bersukacita dengan apapun rencana Allah dalam hidupnya. Ia percaya kepada Allah dan tunduk pada kehendak Allah.
tahu bahwa Allah yang kudus, benar, sempurna, penuh kasih, dan belas kasihan akan bekerja dalam setiap hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena itulah, Dia janjikan ketika kita melihat Allah dalam terang, kita tidak mungkin kecewa kepadanya. Sebaliknya, kita tunduk pada kehendak Allah Bapa, mengetahui bahwa kehendaknya itu sempurna, dan segala yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Demikian jawaban dari firman Tuhan. Kiranya Anda dapat terberkati dengan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Anda kunjungi website di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat hikmat dan pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar lebih banyak orang dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.